Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur. Pagi hari ini dimanapun berada, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau nyembah Tuhan. Biar kiranya hadiratnya memenuhi setiap kita pagi hari ini. Bahkan Tuhan memberikan hikmat, tuntunan untuk kita melakukan setiap aktivitas kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Pagi hari ini kami rindu menikmati indahnya kasih Tuhan. Hadirat-Mu biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami, biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu atas setiap kami sungguh nyata Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu bawa pujian kami kepadamu, Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari dengan segenap hati kita naikkan dengan ucapan syukur. Oh Yesus, bersinar cinta-Mu yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, tak pernah terlambat waktu-Mu. Yesus, Kau menyediakan tepat pada waktunya.
karena waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Yang tiada pernah terlambat. Terima kasih cinta-Mu, Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, karena kami mau lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memuji-Mu Tuhan, sebab Kau sungguh baik. Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Bapa, ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah. Mari sama-sama sembah Dia, nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Biar ini mengalir dari dasar hatimu. Mari sembah Dia, puji Dia, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, mari dengan segenap hati kita lebih. Aku memuji-Mu, kami sembah Engkau Tuhan pagi ini.
Biar Kau bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Menyembah ku nyanyi haleluya. Oh haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan aku memujimu. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Ku cintakan. sembah Dia Yesus. Mengasihi Engkau, Kau yang layak disembahnya, Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan, hanya nama Yesus Tuhan. Aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapakku cinta, Bapa ku cintakan. aku memuji, Aku memujimu, aku menyembahmu, Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapa ku cintakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan kasih-Mu itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan senantiasa menuntun langkah hidup kami sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Ya, saya percaya kita hari ini bangun dengan sukacita, damai sejahtera, dengan tubuh yang sehat karena sukacita dari Allah itu kekuatan kita. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 saja ya. Firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat 12 dan 13 ya. Judul perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Firman ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, adalah sebuah hal yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa ketika kita ini dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kita bersyukur kita diselamatkan ya dari awal, bukan karena perbuatan baik kita dipilih untuk diselamatkan. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, firman Tuhan berkata, tetaplah kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, di sini banyak orang yang salah mengerti, saudara. Seringkali kenapa orang bebas hidup dalam dosa, melakukan apa yang mereka mau, hawa nafsu, karena mereka pikir sekali selamat tetap selamat. Kan kita sudah diberi keselamatan gratis, bukan karena kekuatan, bukan karena perbuatan baik kita. Iya,
Pertama kali Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita itu dia tidak pernah melihat perbuatan kita apapun. Tetapi oleh kasih karunia kita dipilih. Tetapi setelah keselamatan itu diberi di tangan kita, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu, saudara. Supaya kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kelak ketika dia datang kembali. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Dan nasihat ini berlaku bagi setiap kita yang hidup pada zaman ini, karena ini adalah firman Tuhan. Ya, jadi Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata di sana, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat," kata Rasul Paulus. Ya, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kamu sudah taat karena kamu sudah diselamatkan. Tetapi ingat ya, tetap kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tidak main-main, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang sangat serius, ya. Namanya takut dan gentar itu benar-benar, takut, ya. Takut apa? Takut nanti kalau saya itu tidak sungguh-sungguh bertobat, keselamatan ini bisa ya lepas, ya. Tidak pernah hilang dari pihak Tuhan. Sudah diberi sekali selamat, engkau diberi keselamatan. Ini tiket, ya. Kita sudah terima. Tapi siapa yang bisa menghilangkan keselamatan itu dari pihak kita? Entah karena kita tidak menjaga tiket keselamatan itu, atau dia hilang karena kita teledor. Makanya Alkitab berkata, ya, tetap kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja selama aku ada, kata Rasul Paulus, terlebih-lebih lagi sekarang setelah aku tidak hadir. Ya, jangan kita mengerjakan keselamatan kita itu hanya karena di depan pendeta, hanya karena di depan orang supaya dilihat. Ya, tetapi Rasul Paulus bilang terlebih setelah Rasul Paulus nggak ada. Saya itu sering, saudara, ya, kalau saya datang misalnya ke satu rumah atau ke satu tempat. Ya, ada orang-orang yang ya misalnya nih mereka merokok, saudara. Setelah melihat saya datang itu, ya tiba-tiba langsung buang cepat, ada pendeta datang. Jadi seringkali saya itu ya merasa ya lucu gitu, saudara, ya. Ada orang-orang Kristen itu yang masih ya di depan pendeta dia berusaha menjaga ya dia itu tidak merokok, dia itu tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi dia lupa bahwa mata Tuhanlah yang mengawasi hidupnya, gitu ya. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, jangan ketika aku ada saja kamu mengerjakan keselamatanmu. Terlebih sekarang ketika aku tidak hadir bersama-sama dengan kamu. Waktu aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, ya kamu harus terus mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku ada, terlebih setelah aku tidak ada. Saudara, mari kita melakukan ya semua kegiatan kita, ibadah kita, hal-hal yang ya kita jalani di dalam Tuhan itu bukan hanya supaya dilihat oleh orang, tapi yang terutama ya karena Tuhan tuh melihat hidup kita. Jadi banyak yang bertanya, bagaimana sih Bu caranya mengerjakan keselamatan? Ya, kita harus terus membangun kehidupan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Contoh, kalau kita disakiti, kita disia-siakan, kita dilukai, maka kita harus belajar, Tuhan, saya mau terus belajar hidup dalam kekudusan. Saya gak mau kepahitan, saya tidak mau kecewa dengan orang, saya mau terus menjaga hidup dalam kekudusan. Itu artinya kita ini mengerjakan keselamatan. Ya, ataupun ketika ada tantangan, persoalan datang menerpa hidup kita, kita tetap berkata, Tuhan,
Aku tetap mau percaya bahwa di dalam namamu, di dalam tanganmu itu ada jaminan atas setiap kehidupanku. Jadi apapun masalahku, aku mau tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, mengerjakan keselamatan itu artinya apa, saudara? Kita terus berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun masalahnya, seberat apapun pencobaannya, maka kita akan terus sungguh-sungguh berusaha agar Tuhan senantiasa bersama dengan kita, saudara. Ayat 13 berkata di sana, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita berdoa ya, ketika kita menerima Tuhan, maka biar Tuhan ambil alih seluruh hidup kita dan Dia yang mengerjakan di dalam kita baik itu kemauan maupun pekerjaan ya. Dan setiap orang yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu ya, maka kemauan kita itu Tuhan yang ambil alih. Ya, saya belajar, saudara, di dalam segala hal saya berdoa, Tuhan Engkau yang pegang kendali. Ya, baik kemauanku maupun perbuatanku, apapun yang saya mau lakukan, saya bilang Tuhan ambil alih. Dalam hal kita mengambil keputusan, mau melakukan sesuatu, ya kita belajar untuk berserah, bilang baik kemauanku maupun pekerjaanku maupun apapun yang dalam hidupku ini, ya Tuhanlah yang mengerjakan di dalam hidup kami. Supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak salah memilih, supaya kita juga ya mendapatkan apa yang Tuhan mau di hidup ini, bukan apa yang kita mau. Karena kalau bicara tentang kemauan, semua manusia itu punya kemauan sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Allah lah yang mengerjakan dalam hidup kita ini baik kemauan maupun pekerjaan. Maka kalau Tuhan yang mengerjakan kemauan dalam diri kita, saya yakin dan percaya ya kemauan itu, pekerjaan itu, bahkan apapun itu pasti ada di dalam perkenanan Tuhan. Ya, sehingga kita melakukan bukan saja apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Begitulah cara kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya ketika Tuhan datang nanti kali yang kedua, ya kita tidak bercacat celah, saudara, sehingga ya tidak ada penyesalan. Ingat, hari-hari ini kita sedang berjuang mengalahkan daging, berjuang mengalahkan setiap kemauan diri, berjuang mengalahkan setiap hal-hal yang tidak berkenan, berjuang untuk bisa mencapai perkenanan Tuhan di hidup kita. Karena itu ya biarlah kita mau senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu meminta akan anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh melakukan hanya yang Tuhan mau. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau. Biarlah Engkau yang mengerjakan di dalam kami baik kemauan, kehendak, pekerjaan. Kami berdoa Tuhan yang ambil alih hidup kami. Kami mau tetap kerjakan keselamatan kami supaya kami tidak menyesal ketika Tuhan datang nanti. Nama kami ada tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan kami berjuang Tuhan. Amin. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Amin Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar Engkau dapati kami tetap setia sampai pada akhirnya mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar.
Ajar kami untuk mengabaikan sakit hati, mengabaikan kekecewaan, mengabaikan bahkan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Dan biar mata kami hanya tertuju untuk mengejar perkenanan Tuhan di hidup kami. Kami tidak izinkan iblis menipu kami. Kami tidak izinkan kekecewaan, kepahitan itu menipu kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami. Bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia ikut Mezbah Syukur di pagi hari. Biarlah iman mereka terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Kami semua terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, supaya ketika Tuhan datang, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Berkati mereka yang bekerja Tuhan hari ini, bekerja di luar kota, di dalam kota, yang sekolah, kuliah, penyertaan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu itu nyata bagi anak-anak-Mu. Mereka juga yang hari ini Tuhan sedang terbaring sakit, biarlah kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi, sehingga kami boleh menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Bahkan mungkin ketika kami masih diizinkan sakit juga, ajar kami terus bersyukur. Tidak ada satu keadaan pun yang bisa melemahkan iman kami dan percaya kami, sebab kami percaya upah yang sudah menanti kami adalah upah yang sampai pada kekekalan. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, yang adalah masalah persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa hari ini Bapa, mereka yang berulang tahun, anugerah Tuhan tercurah. Tuhan tambahkan satu umur 1 tahun lagi, itu juga berarti bertambah kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan. Biarlah penyertaan, pimpinan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kami yang berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada juga dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan buat berhasil, supaya nama Tuhan dipuji, ditinggikan dalam hidup kami. Segala kemarahan, pertikaian, kepahitan kami buang jauh-jauh, itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Jagai langkah hidup kami hari ini dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Mari kita membuka hati dan tangan kita, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.